Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Pembelajaran kita hari ini mengenai unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Sebelum lanjut, Ibu akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi atau tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan isi teks cerita fantasi yang dibacanya secara lisan dan tulisan dengan runtut. Ingatkah kalian materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pengertian dan struktur cerita fantasi. Materi kita pada hari ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Kali ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Di sini, ada 6 poin yang merupakan unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga, alur. Keempat, latar. Kelima, sudut pandang. Dan yang keenam, amanat. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari tema. Tema adalah unsur yang menjadi rohnya dalam setiap karya sastra. Tema inilah yang menjadi ide dasar yang melatar belakangi kisah cerita secara keseluruhan. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu cerita, kalian tentukan terlebih dahulu tema ceritanya bagaimana, agar nantinya ketika kalian membuat suatu cerita, itu kalian bisa membuatnya dengan mudah karena sudah menentukan temanya. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, tritagonis, dan protagonis ini merupakan tokoh yang menggambarkan watak baik dan positif. Sebaliknya, antagonis ini menggambarkan watak yang buruk atau negatif. Sedangkan tritagonis adalah karakter penengah. Pernahkah kalian menonton film Cinderella? Dalam film Cinderella itu terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang menjadi tokoh protagonisnya adalah Cinderella. Yang menjadi tokoh antagonisnya adalah Ibu Tiri. Dan yang menjadi tokoh tritagonisnya adalah Pangeran Tampan. Jadi dalam suatu cerita itu pasti ada ketiga tokoh tersebut. Tujuannya untuk menghidupkan suatu cerita yang dibuat oleh si penulis. Unsur yang selanjutnya adalah alur. Alur cerita atau plot adalah urutan kejadian atau peristiwa yang dirangkai secara berurutan berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa dari awal sampai akhir. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal sampai akhir. Alur yang kedua, alur mundur, peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik.
Alur yang selanjutnya alur campuran, yaitu alur maju mundur, merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Berikutnya, latar. Latar atau setting meliputi waktu, tempat, dan suasana dalam cerita, berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi ke dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berupa tempat atau lokasi tertentu seperti sekolah, desa, rumah, sungai, hutan, gedung bertingkat, dan sebagainya. B. Latar waktu berupa waktu terjadinya peristiwa, misalnya jam, hari, musim, tahun, dan sebagainya. C. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen, misalnya menegangkan, mencekam, bahagia, menyedihkan, dan sebagainya. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang terbagi atas 3, yaitu sudut pandang orang pertama atau aku, saya, kami. B. Sudut pandang orang kedua atau kau dan kami. Sudut pandang orang ketiga atau dia dan ia. Unsur yang terakhir yaitu amanat cerita. Amanat cerita adalah pesan moral atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang dibuatnya. Jadi dalam suatu cerita itu pasti ada pesan moral yang bisa kita dapatkan menjadi pelajaran hidup dalam cerita yang kita baca atau suatu film yang kita nonton. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hari ini tentang pembelajaran unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dan jangan lupa semangat belajar.